Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Dwi Apriliani. Di sini saya ingin mempresentasikan perilaku organisasi bab 7, yaitu konsep motivasi. Definisi motivasi. Motivasi merupakan hasil interaksi antara individu dengan situasi. Motivasi atau motivation sebagai proses yang menjelaskan interaksi, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Nah, 3 elemen utama dalam definisi motivasi. Yang pertama ada intensitas. Intensitas ini berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Nah, yang kedua ada arah. Arah ini mempertimbangkan kualitas serta intensitas upaya secara bersama. Nah, yang ketiga ada ketekunan. Ketekunan ini ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa mempertahankan usahanya. Selanjutnya ada teori-teori pada zaman dahulu. Teori-teori tersebut yang pertama ada hierarki teori kebutuhan, yang kedua ada teori X dan Y, dan yang ketiga ada teori 2 faktor. Ada dua alasan pada teori pada zaman dahulu ini. Yang pertama ada teori-teori tersebut merupakan dasar kembangnya teori-teori yang ada saat ini. Nah, yang kedua ada para manajer pelaksana masih menggunakan teori tersebut beserta terminologinya dalam menjelaskan motivasi karyawan. Selanjutnya yang pertama ada teori hierarki kebutuhan. Nah, hierarki teori kebutuhan ini ada 5. Yang pertama ada fisiologis, yang meliputi rasa lapar, haus, berlindung, seksual, dan kebutuhan fisik lainnya. Yang kedua ada rasa aman, meliputi rasa ingin dilindungi dari bahaya fisik dan emosional. Nah, yang ketiga ada sosial, meliputi rasa kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan persahabatan. Nah, yang keempat ada penghargaan, meliputi faktor-faktor penghargaan internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaian, dan faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status, pengakuan, dan perhatian. Nah, yang terakhir ada aktualisasi diri. Aktualisasi ini dorongan untuk mencapai seseorang sesuai dengan kecakapannya, meliputi pertumbuhan, pencapaian potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Nah, yang kedua ada teori X dan teori Y. Menurut teori X ada 3 asumsi yang dimiliki manajer. Yang pertama ada karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Yang kedua ada karyawan tidak menyukai pekerjaan, maka mereka harus dipaksa dikendalikan atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan-tujuannya. Nah, yang ketiga ada karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal bila mungkin. Selanjutnya menurut teori Y ada 4 asumsi positif. Yang pertama, karyawan menganggap pekerjaan sebagai hal yang menyenangkan. Karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. Yang keempat, karyawan bersedia untuk menerima bahkan mencari dan bertanggung jawab. Nah, yang terakhir, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan ke seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Yang ketiga ada
teori dua faktor. Teori dua faktor atau two-factor teori merupakan salah satu teori motivasi Hangek, dikemukakan oleh seorang psikolog bernama Fredrik Herbank. Teori dua faktor merupakan teori-teori yang menghubungkan faktor-faktor interesting dengan kepuasan kerja, sementara mengaitkan faktor-faktor ekstrinsik dengan ketidakpuasan kerja. Nah, selanjutnya ada teori kebutuhan McLelland. Teori kebutuhan adalah teori yang menyatakan bahwa pencapaian, kekuatan, dan hubungan merupakan tiga kebutuhan penting yang membantu menjelaskan motivasi. Nah, ada tiga, yaitu kebutuhan pencapaian, itu dorongan untuk melebihi, mencapai standar-standar, berusaha keras untuk berhasil. Yang kedua ada kebutuhan kekuatan, yaitu kebutuhan untuk membuat individu lain berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. Nah, yang ketiga ada kebutuhan hubungan, yaitu keinginan untuk menjalin suatu hubungan antar personal yang ramah dan akrab. Selanjutnya ada teori evaluasi kognitif, menjelaskan bahwa pengenalan penghargaan ekstrinsik seperti imbalan kerja untuk usaha kerja yang sebelumnya memuaskan secara intrinsik karena kesenangan yang berhubungan dengan isi dari pekerjaan itu sendiri cenderung menurunkan seluruh motivasi. Nah, selanjutnya ada teori penentu tujuan. Teori penentu tujuan merupakan teori bahwa tujuan-tujuan yang spesifik dan sulit dengan umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih tinggi. Pada akhir tahun 1960-an, Edward Lockett mengemukakan bahwa niat untuk mencapai sebuah tujuan merupakan sumber motivasi kerja yang utama. Artinya, tujuan memberitahu seorang karyawan apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang harus dikeluarkan. Selanjutnya ada teori efektivitas diri. Efektivitas diri yang juga dikenal sebagai teori kognivitas sosial atau teori pembelajaran sosial. Ini merujuk pada keyakinan individu bahwa ia mampu mengerjakan suatu tugas. Nah, semakin tinggi efektivitas diri kita, maka semakin tinggi rasa percaya diri yang kita miliki dalam kemampuan kita untuk berhasil dalam suatu tugas. Nah, yang terakhir ada teori penguat. Teori penguat ini teori yang bertentangan dengan teori penentu tujuan. Teori sebelumnya adalah sebuah pendekatan kognitif yang mengemukakan bahwa tujuan-tujuan seorang individu mengarah tindakannya. Dalam teori penguatan kita mempunyai sebuah pendekatan perilaku yang menunjukkan bahwa penguatan mempengaruhi perilaku. Nah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.